Silahkan duduk. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita bisa berjumpa kembali di Gereja Kampus di kebaktian yang pertama tahun ajaran baru ini. Ya, sudah lama kita berlibur dan ketika masuk tahun ajaran baru ini ada beberapa wajah baru, mahasiswa baru. Ya, itu sebabnya dalam pimpinan Tuhan dan hikmat Tuhan saya mau menyampaikan firman Tuhan ya dengan judul dasar yang teguh. Ya, jadi mengawali kebaktian, mengawali tahun ini, tahun ajaran ini, ya firman Tuhan temanya adalah dasar yang teguh. Nah, ya dasar yang teguh. Jadi kalau ditanya apa hal yang terpenting dari suatu rumah, apakah interiornya, peralatannya, perabotannya yang bagus, apakah atapnya yang kuat, catnya warna putih, jendelanya bagus, marmer, dindingnya, lantainya, apa yang paling penting? Ya, ternyata yang paling penting adalah fondasinya, dasarnya. Ya, kalau fondasi rumah itu tidak kokoh, maka fondasi rumah itu akan mudah goyang kalau ada gempa bumi. Ataupun kalau fondasi rumah itu kokoh tapi kalau tidak benar arahnya, ya, fondasinya itu miring, mencong, ya. Kenapa bisa miring? Karena tukang bangunannya itu tidak pandai, ya. Memang ternyata ya nanti kita akan belajar bahwa bukan hanya zaman sekarang, sejak zaman Tuhan Yesus pun, ya, ada tukang bangunan yang tidak pandai, ya, alias bodoh, ya. Ada batu yang mahal dibuang, ya. Ada batu fondasi yang bagus dibuang. Nah, itulah tukang bangunan yang tidak pandai. Nah, jadi dari sebuah rumah yang paling penting itu adalah fondasinya harus kokoh, kuat, ya, dari bahan yang kuat dan arahnya juga harus benar, tidak miring, tidak mencong, ya, tapi harus siku 90 derajat, harus siku. Ya, karena miring sedikit aja, ya, di sini miring maka di sana di ujung sudah miringnya banyak. Karena apa? Karena miring. Ya. Nah, jadi penting sekali ya dalam sebuah rumah, membangun rumah itu adalah dasar yang teguh, dasar yang kokoh. Nah, inilah yang juga menjadi fondasi kehidupan kita. Ya, tidak hanya rumah, tapi kehidupan kita itu digambarkan juga bagaikan sebuah rumah. Membangun kehidupan di dunia ini itu bagaikan membangun sebuah rumah. Ya, bagaimana fondasi kehidupan yang mau kita bangun? Apakah dengan fondasi yang lemah, rapuh, tidak kuat, ataupun miring arahnya? Itu penting sekali. Ya, kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak akan rapuh, akan menangis, akan menderita, akan kesusahan, akan tidak menikmati hidup. Ya, padahal Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan menikmati hidup. Menikmati hidup dengan benar di dalam cara Tuhan, bukan menikmati hidup secara duniawi. Nah, ini makanya perlu fondasi yang benar. Ya, fondasi yang kuat. Nah, ada sebuah ilustrasi bagaimana 3 ekor anak babi, ya, 3 ekor anak babi yang kecil mau membangun rumah, ya. Jadi masing-masing mau bangun rumah ini, 3 ekor anak babi ini, ya, hebat ya, bisa anak babi bisa membangun rumah. Nah, tapi ini sebuah dongeng ya. Bagaimana anak babi yang pertama dia bangun rumah ya dari jerami. Dia bangun rumah dari jerami. Dia senang.
wah memang cepat selesai ya, dari bangun jerami, tumpuk-tumpuk jerami, dia senang ya. Lalu anak babi yang kedua, wah dia tidak mau kalah ya, dia bangun rumahnya dari kayu, dia bangun rumah dari kayu, ditumpuk-tumpuk begitu saja ya, cepat selesai, dia senang. Lalu anak babi yang ketiga, dia bangun rumah dari batu bata ya, batu bata disusun ya, lalu disemen. Wah memang cukup lama ya, cukup lama, tapi lebih kokoh dari ketiganya. Nah, mengapa anak babi ini bangun rumah? Karena suatu saat ada serigala yang jahat mau menerkam anak babi ini. Maka anak babi yang pertama dia mudah menerkamnya. Wah, karena dari jerami ya, binasalah dia. Anak babi yang kedua dari kayu rumahnya, diterjang sekali aja sama serigala, nangis dia dan akhirnya binasalah dia. Anak babi yang ketiga bagaimana? Wah, rumahnya kokoh dari batu bata, diterjang tidak bisa, malah serigalanya yang kesakitan. Nah, itulah sebuah dongeng ya, betapa pentingnya memiliki fondasi yang kuat supaya apa? Bisa menahan segala terjangan-terjangan dari si jahat yang ada di dunia ini. Nah, bagaimanakah fondasi kehidupan kita sekalian? Bagaimanakah fondasi hidupmu? Seperti rumah seperti apakah yang mau kau bangun dalam kehidupanmu? Bukan mengenai hal-hal secara fisik, tapi seluruh kehidupanmu, sepanjang kehidupanmu, seperti apakah fondasi yang engkau mau bangun. Nah, bagaimanakah ciri khas dasar yang teguh untuk fondasi hidupmu? Mari kita baca dalam Yesaya 26 ayat 18. Yesaya 26 ayat 18, ayat 16 kita baca bersama-sama. Yesaya 26 Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, sebuah dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nah, di sini ya, dasar, syarat utama dasar yang teguh itu di sini katakan batunya sudah teruji, kokoh, kuat ya. Batunya itu sebagai batu penjuru atau batu penentu arah, batu-batu yang lain, batu penjuru. Dan batunya mahal ya, berarti bagus, cantik, kuat, kokoh, mahal. Nah, maka orang yang meletakkan kehidupannya di atas batu yang seperti ini, ya dia tidak akan gelisah kehidupannya. Nah, siapakah batu penjuru itu? Siapakah dasar yang teguh itu, yang mahal, yang kokoh, yang kuat, sudah teruji itu, ya, yang Tuhan sudah taruh di Sion, ya. Nah, itu ternyata batu itu dibuang oleh tukang bangunan yang bodoh tadi, ya. Batu yang mahal, yang kokoh, yang sudah teruji malah dibuang oleh tukang bangunan. Ya. Tentu kalau ada kita membangun rumah, kita beli batu yang marmer, ya, wah, atau batu cadas yang kuat, kita beli itu untuk sebagai fondasi rumah. Lalu tukangnya membuang itu, tentu kita marah, ya. Tentu kita marah sebagai pemilik rumah yang membeli itu. Nah, tapi memang ada yang seperti itu. Nah, mari kita baca dalam Matius 21 ayat 42. Matius 21 ayat 42. Kita baca bersama-sama lagi. Matius 21 ayat
42, 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, ternyata batu yang mahal itulah yang dikirim dari surga, dari Allah Bapa di surga, dikirim ke bumi. Itulah Tuhan Yesus, ya. Tetapi batu yang mahal itu, batu fondasi yang kuat, yang kokoh, yang cantik itu dibuang oleh tukang bangunan. Itulah ahli Taurat, orang Farisi yang biasanya membimbing umat Israel, yang memimpin umat Israel, yang seharusnya mengajar umat Israel, ya. Mereka berfungsi sebagai pengajar, membangun kerohanian umat Israel, ya. Mereka pembangun kerohanian umat Israel, malah mereka membuang batu penjuru itu. Nah, ini betapa bodohnya, ya, orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, pemimpin agama. Sehingga memang wajar kalau Allah itu marah terhadap Israel, ya, karena sudah diutus Tuhan Yesus dari surga, tapi dibuang. Makanya Tuhan marah. Bapa di surga marah. Orang Israel dihukum, ya. Tahun 70 orang Israel dihancurkan, bait Allah dihancurkan, ya. Jadi kalau ke sana sekarang ini ke Yerusalem, itu satu batu pun tidak nampak, ya. Bait Allah yang kokoh megah itu tidak ada satu batu pun yang nampak, seperti yang dinubuatkan Tuhan Yesus. Tidak ada satu batu yang berdiri di atas batu yang lain, hancur, ya, lenyap. Nah, bait Allah itu yang ada hanya tembok ratapan, dinding luar, ya, tembok pagar, dinding luar daripada bait suci yang diyakini yang paling dekat bangunannya dengan bait suci. Itulah di situ mereka meratap tiap hari meratap, ya, tidak ada guna, ya. Ada orang yang meratap menangis, sepertinya tiada guna. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu yang memang menjadi misteri kehidupan, ya. Nah, para mahasiswa dan alumni yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, fondasi yang dibuang oleh tukang bangunan ternyata menjadi batu penjuru oleh karena perbuatan ajaib Tuhan, menjadi fondasi orang-orang percaya sekarang ini, dan menjadi fondasi gereja sekarang ini, ya. Nah, ya, jadi itu ada dalam Kisah Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, ini, ya, khotbah, ya, khotbah dalam Kisah Rasul 4 ayat 11, ya. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 11 itu adalah Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Khotbah Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, ya, Saduki. Wah, jadi jelas sekali pemimpin agama telah membuang Yesus, namun telah menjadi batu penjuru. Nah, jadi siapakah dasar yang teguh? Itulah Tuhan Yesus. Nah, mengapa kita perlu menjadikan Yesus sebagai dasar yang teguh? Mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai fondasi hidup kita? Mengapa? Ya, ini penting sekali. Nah, ya, ini yang menjadi sesuatu yang amat penting. Ya, makanya mengawali, ya, sama seperti mengawali membangun rumah, itu dibuat fondasinya. Ya, sama seperti mengawali tahun ajaran baru ini, para mahasiswa, calon mahasiswa baru akan menjalani ospek, akan menjalani perkuliahan, ya.
Tuhan kasih hikmat supaya mengkhotbahkan tentang dasar yang teguh. Perlu sekali ya mengawalinya, membangunnya dengan dasar yang teguh. Nah, mengapa Yesus Kristus dasar yang teguh? Karena yang pertama karena Yesus adalah firman Tuhan. Yesus adalah firman Tuhan. Kalau kita mau mendasarkan hidup kita pada sesuatu yang kokoh, maka haruslah mendasarkan hidup pada firman Tuhan yang kuat, yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Bukan sesuatu yang rapuh, bukan sesuatu yang lemah, ya, tetapi sesuatu yang kokoh, yang kuat. Itulah firman Allah yang berotoritas, yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, ya. Nah, Rasul Paulus sendiri menyadari akan hal ini, ya. Mengapa Rasul Paulus yang begitu jahat, pembunuh orang Kristen, bisa menjadi hamba Tuhan? Nah, Rasul Paulus menceritakan apa yang menjadi dasarnya. Kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Wow, luar biasa sekali, ya. Jadi memang Paulus itu bukannya kurang kerjaan, ya. Paulus itu bukannya bukannya orang yang pengangguran, ya. Paulus itu pemimpin agama, orang Farisi, ya. Dia pemimpin memburu orang-orang Kristen. Dia diberi tugas oleh ahli Taurat, pemimpin di Yerusalem, untuk mengejar orang-orang Kristen, ya. Tetapi bisa berubah, ya. Mengapa? Apa dasar Paulus berubah? Di sini dikatakan Yesus Kristus. Dasar Paulus bisa berubah hidupnya, Yesus Kristus. Dasar Paulus melakukan pelayanan, Yesus Kristus. Panggilan Yesus Kristus kepada Paulus itu jelas, ya. Jelas sekali. Ya, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dan 16. Kita banyak membaca ayat, kita baca lagi. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dan ayat 16. Kita baca lagi bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3 ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi jelas, ya. Yesus menyatakan bahwa Paulus ini kupanggil, kutugaskan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel, dan dia akan mengalami banyak penderitaan oleh karena namaku. Jelas panggilan Tuhan Yesus, tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada Paulus, dan jelas bagaimana Paulus itu harus menjadi hamba Tuhan yang seperti apa. Bukan menjadi hamba Tuhan yang hidup dalam kemewahan, tapi menjadi hamba Tuhan yang hidup dalam penderitaan, ya. Dan menjadi hamba Tuhan dengan tugas memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah,
Ini. Makanya ketika Anda masuk ke STTUI, ya, apakah panggilan Tuhan jelas bagi Anda untuk masuk ke STTUI? Apakah ada panggilan yang Tuhan mau bagi Anda untuk masuk ke STTUI? Dari mana saya tahu panggilan Tuhan? Ini yang selalu ditanya oleh orang. Bagaimana saya tahu panggilan Tuhan? Ya, jelas. Panggilan Tuhan itu melalui hati. Ya. Melalui hati. Tuhan bekerja di dalam hati manusia supaya hati manusia itu terbeban untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Jadi Tuhan membentuk hati terlebih dahulu, membentuk hati memberi beban. Ya, memang tidak audible seperti mendengar orang berbicara, tapi Tuhan memproses manusia yang mau menjadi hamba Tuhan melalui hati. Jadi kalau Anda memiliki hati yang mau melayani Tuhan, ya, yakinilah itu memang pekerjaan Tuhan yang memanggil Anda menjadi hamba Tuhan. Ya, kalau Anda punya keterbebanan menjadi hamba Tuhan, itu berarti panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Nah, memang si iblis itu ingin merecoki. Namanya iblis dari sejak zaman Adam dan Hawa, ingin merecoki pekerjaan Tuhan, mengganggu pekerjaan Tuhan. Caranya menaruh keraguan-raguan, ya, sama seperti kepada Adam. Benar enggak? Ya, begitu kamu buka makan apel ini, ya, pohon terlarang ini, ya, kamu akan mati atau enggak? Ya, kamu enggak mati, kamu akan menjadi Allah, kamu akan tahu yang baik, meragukan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi memang selalu saja ada cobaan, ada ujian. Anda mau mengikut Tuhan, mau melayani Tuhan, terpanggil melayani Tuhan, si iblis datang mencobai. Benar enggak kamu terpanggil menjadi hamba Tuhan? Kamu seperti itu hidupmu, ya, kamu jahat sekali, kamu hidupmu nggak benar nggak? Jangan-jangan itu hanya dorongan, itu kamu karena begini menganggur dan lain-lain. Nah, si iblis itu datang mencobai untuk meragukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Nah, itu pekerjaan si jahat, ya, mau merecoki, mau mengganggu. Tapi ya, sekali lagi, kalau kita mendasarkan hidup kita pada firman Tuhan, pada Yesus Kristus, sama seperti Rasul Paulus ini, maka kita akan punya fondasi yang kuat, kokoh. Ya, saya ada karena panggilan Tuhan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sama seperti tahun lalu. Ya, tahun lalu saya sempat 6 bulan di Jakarta. Ya, melayani di Jakarta. Sebenarnya banyak, ya, ada tiga STT, ya, menawari saya untuk menjadi dosen di situ di Jakarta. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 STT, ya, di Jakarta menawarkan jadi dosen. Wah, ini karena apa? Ya, karena sudah doktor, karena sudah lektor kepangkatannya. Ya, Bapak bisa pindah ke sini. Dari Sidikalang pindah ke Jakarta. Ya. Tapi memang di situ pun saya berdoa, bergumul, ya. Dan memang jelas, ya, Tuhan berkehendak, ya, supaya saya kembali lagi ke STTUI Sidikalang ini, ya, karena memang disinilah Tuhan mau, ya, saya mengabdikan diri, ya, membina, mengajar mahasiswa, melakukan pelayanan di Sidikalang dan sekitarnya, ya, karena panggilan Tuhan, karena memang berat sekali, ya, dalam mengikut Tuhan itu berat, apalagi kalau pakai pikiran sendiri, apalagi kalau pakai perasaan sendiri, ya, yang suka baper, yang suka macam-macam, ya, pakai pikiran sendiri, ya, maka mudah goyah oleh perasaan. Tetapi, ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan, milikilah fondasi yang kuat di dalam firman Tuhan dalam Yesus Kristus,
supaya tidak mudah digoyahkan oleh perasaan sendiri, baper, oleh pikiran sendiri, oleh suara-suara yang lain, ya. Maka perlu sekali fondasi yang kuat dalam Yesus Kristus, yang adalah firman Tuhan yang memanggil Rasul Paulus, memanggil saya, memanggil Anda menjadi hamba-hamba Tuhan. Amin. Yang kedua, mengapa Yesus Kristus adalah dasar yang teguh? Karena Yesus adalah keyakinan dan kedamaian. Yesus adalah keyakinan dan kedamaian, sumber keyakinan dan kedamaian. Yesus adalah dasar yang terbukti dan tak ternilai. Ya, kalau orang yang bisa dipegang perkataannya, kita pun akan senang mengikuti dia. Wah, kenapa kita yakin ini perkataannya bisa dipegang? Pemimpin ini perkataannya bisa dipegang. Ya. Janji-janjinya ditepati. Nah, pasti seperti itu. Dan itulah Tuhan Yesus, ya. Yesus Kristus pemimpin hidup kita. Kita menjadi yakin dan percaya, memiliki kedamaian dan keyakinan dalam mengikut Yesus, karena memang Yesus sudah teruji. Dia adalah batu karang, dia adalah dasar, fondasi, batu penjuru yang sudah terbukti, yang sudah teruji. Ya. Nah, ini indahnya, enaknya, ya. Kalau pemimpin agama yang lain, ya, tidak terbukti, tidak teruji. Ya. Kalau pemimpin-pemimpin di gereja juga, ya, kita mengikuti pemimpin gereja, memberhalakan para pendeta, juga bisa menjadi kecewa karena pendeta itu bukanlah malaikat, ya, ada saja kelemahan-kelemahannya. Nah, tetapi kalau menjadikan Yesus sebagai pemimpin dasar yang kokoh, yang kuat, yang teguh, maka hati kita ada kedamaian, ada ketenangan. Ya. Nah, jadi milikilah dasar yang teguh, bukan dasar yang rapuh seperti uang. Ya, pelayanan yang sukses, yang berhasil dipuji-puji orang, itu dasar yang rapuh. Uang dasar yang rapuh, kesuksesan dasar yang rapuh. Ya. Jadi saya teringat bagaimana dulu sewaktu saya S1, ya. Itu ada seorang teman, ya, tiba-tiba datang ke depan pintu kamar saya di asrama, ya, dia tiba-tiba pecahkan kaca jendela, ya. Pecahkan kaca di jendela kamar saya, lalu dia ajak saya keluar. Ayo keluar, kau berantem kita, katanya gitu kan. Wah, itu masih tingkat 1, ya kan. Wah, ini kenapa seperti ini, ya? Tiba-tiba dia marah, dia pecahkan kaca jendela kamar saya, lalu ajak berantem, berkelahi. Wah, untung nggak jadi karena ada teman yang melerai, ya, langsung menenangkan dia. Seperti itu. Lalu setelah itu ditanya, kenapa seperti itu? Ya, karena uang makan dari sponsor telah datang. Nah, uang makan dari sponsor telah datang, makanya dia emosi, marah, dia bingung, ya. Makanya dia seperti itu. Wah, itu berarti apa? Ya, dia belum teruji. Dia menyandarkan hidupnya kepada uang, kepada makanan, ya, langsung stres, bingung, apa yang mau saya makan? Tidak ada lagi uang, ya. Kenapa Tuhan panggil saya tapi kenapa kekurangan, bahkan makan pun terancam, tidak bisa makan lagi. Ya, akhirnya dia pecahin kaca, marah, ajak saya berkelahi. Wah, itu pengalaman sewaktu saya S1 dulu, ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, ya, banyak sekali ujian-ujian, cobaan yang akan dihadapi selama dibentuk di sini, ya. Selagi menjadi para mahasiswa teologi, banyak sekali ujian dan cobaan, pembentukan karakter. Memang S1 adalah masa-masa pembentukan, masa-masa pendidikan, pengajaran, ya, membentuk karakter, membentuk keterampilan menjadi hamba Tuhan yang terampil. Nah,
Oleh sebab itu, kalau menjadikan Yesus sebagai dasar, maka hidup kita akan damai, tenang. Ya, hidup sederhana saja. Ya, tidak usah makan. Jadi kadang manusia ini apa? Ya, mementingkan hal yang sepele. Ya, sedangkan hal yang terutama disepelekan. Ya. Hal yang terutama disepelekan, hal yang sepele dipentingkan. Nah, itu masalah makan. Harus begini ya. Padahal itu makan masalah sepele. Ya, seperti itu. Jadi pengalaman kami selama liburan ya, saya dan Angel dan Trisan ya, kami dari Medan ke Jakarta naik kapal laut. Pulang juga naik kapal laut. Ya. Kapal laut tiketnya bagaimana? Tiket yang paling murah, kelas ekonomi. Ya. Ketika pulang apalagi kelas ekonomi di dek paling bawah, AC-nya tidak jalan, panas sekali. Ya, wah itu susah ya. Gerah seperti itu. Tapi ya saya mengajarkan kepada anak-anak supaya hidup sederhana ya, hidup sederhana ya. Bukannya tidak ada uang untuk kelas 1 atau kelas 2 ya, tapi memang kelas ekonomi saja supaya mengalami yang namanya kesusahan, penderitaan itu memang harus dialami, kesusahan itu harus dialami. Nah, intinya apa? Ya, bersukacita bukan karena lingkungan, karena gerah, karena panas, tapi bisa bersukacita karena Tuhan Yesus memelihara selama perjalanan, memberi damai, sejahtera, sukacita. Itu sudah penting, itu sudah cukup. Nah, jadi para mahasiswa dan alumni yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya, menjadikan Yesus sebagai fondasi yang kokoh, yang kuat, karena Yesus adalah nubuat dan kebenaran, seperti nas pasal Yesaya 28 ayat 16 tadi ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, aku akan meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Nah, ini nubuat dari Yesaya tergenapi pada zaman Tuhan Yesus ya. Jadi Yesus adalah penggenapan nubuat, sehingga Yesus dapat dijadikan batu karang yang kokoh, fondasi yang kuat, fondasi yang teguh, batu penjuru yang mahal ya. Karena Yesus menggenapi nubuat-nubuat, dia adalah kebenaran yang digenapi, nubuat dalam perjanjian lama yang digenapi dalam perjanjian baru ya. Jadi memang mengapa Anda gelisah? Mengapa banyak orang Kristen dalam mengikut Tuhan gelisah? Mengapa banyak orang di dunia ini gelisah? Ya. Bahkan sampai ada yang harus bunuh diri ya. Sekitar tahun lalu ya, di Jakarta tahun lalu ya, ada teman ya, temannya teman saya itu bekerja di sekolah Kristen ya, sebagai tata usaha di sekolah Kristen di Jakarta sana ya, tapi dia akhirnya bunuh diri ya, masih lajang, belum menikah ya, bunuh diri. Kristen, anak muda. Mengapa? Apakah hidup di Jakarta itu begitu susah, sulit? Apakah hidup sendiri itu begitu susah dan sulit ya, sehingga harus mengakhiri hidup dengan segera karena tidak tahan lagi di dunia ini? Itu pasti karena ada kegelisahan yang tidak bisa terselesaikan. Pasti karena ada kegalauan, kegelisahan. Ya, karena apa? Karena pakai pikiran sendiri, karena pakai perasaan sendiri, baper dan lain-lain, khawatir, berlebihan, stres, depresi dan lain-lain, ya. Sehingga menganggap Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong. Ya, akhirnya seperti itulah mati bunuh diri. Nah, tentu itu adalah suatu kekonyolan, kegelisahan tingkat tinggi, ya,
Makanya perlu fondasi yang kuat, dasar yang teguh hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Ya, bukan berdasarkan lingkungan, bukan mendasarkan hidup kepada situasi, kondisi lingkungan, ekonomi, uang dan sebagainya. Tidak. Ya. Nah, sehingga hamba Tuhan itu ya tidak perlu stres. Ya, jangan stres sebagai hamba Tuhan. Karena apa? Ada masalah, ya, serahkan hidup pada Tuhan. Lapor kepada Tuhan Yesus yang sudah memanggil Anda, memanggil saya datang ke sini. Ya, jangan andalkan pikiran sendiri. Jangan pakai perasaan yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Ya, perasaan-perasaan kita itu mudah sekali baper, mudah sekali ya sensitif. Karena apa? Sudah terkontaminasi oleh dosa. Ya, makanya perlu fondasi yang kuat, Tuhan Yesus. Dan berikutnya yang keempat, mengapa Yesus menjadi dasar yang teguh? Karena Yesus Kristus harus menjadi fondasi utama dalam kehidupan seseorang yang mengajar dan melaksanakan firman. Ya. Karena Yesus adalah firman Tuhan yang diajarkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang percaya. Ya. Nah, satu nats berikutnya kita baca dalam Lukas pasal 6 ayat 47 hingga 48. Kita baca lagi Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Kita baca lagi secara bersama-sama Lukas 6 47 dan 48. 1 2 3 ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, ini memang ya selalu menjadi pertanyaan, ya, mengapa banyak penderitaan di dalam dunia ini? Mengapa banyak kesusahan dalam dunia ini? Sebagian bisa terjawab, sebagian lagi tidak bisa terjawab. Karena bukan penderitaan yang penting, tetapi bagaimana respon kita terhadap penderitaan itu. Sehingga yang paling penting supaya kita bisa berespon dengan baik terhadap kesusahan penderitaan yang ada, kita harus memiliki dasar yang kokoh, yang kuat, yaitu menjadikan Yesus sebagai dasar yang kokoh. Ya. Karena Yesus adalah firman Tuhan, maka pengajaran-pengajaran Yesus harus didengar dan dilakukan. Ya. Jadi melakukan firman Tuhan Yesus bukanlah syarat untuk memiliki Kristus di dalam diri kita, melainkan itu membuktikan kita kalau kita merespon panggilannya untuk menjadi orang yang percaya kepada Dia. Jadi melakukan firman Tuhan itu adalah respon kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Ya. Bukan menjadikan kita memiliki Tuhan Yesus, bukan syarat kita memiliki Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita sehingga Dia memanggil kita, menyelamatkan, menebus kita di kayu salib. Setelah itu barulah kita merespon dengan cara apa? Saya mau taat kepada perkataan Tuhan Yesus. Nah, inilah yang perlu kita pahami, ya. Inilah yang perlu kita pahami, bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai bukti kita orang percaya, ya, maka kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan satu nats terakhir dari nats pembimbing kita baca 2 Timotius 2 ayat 19.
2 Timotius 2 ayat 19. Kita baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 19, 1, 2, 3 ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, jadi ya, kita menyebut nama Tuhan. Ya, ada orang menyebut nama Tuhan ketika ketakutan. Wah, dia ketakutan berjalan dalam kegelapan. Wah, sebut dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada juga yang takut ke kamar mandi. Wah, dalam nama Tuhan Yesus saya berani. Ya, maksudnya bukan hanya menyebut nama Tuhan. Kalau memang itu benar dilakukan, maka menyebut nama Tuhan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, ini jadi ada sebuah hubungan timbal balik. Ya, tidak hanya sekedar memakai nama Tuhan, tapi punya hubungan dengan Tuhan Yesus yang berkuasa namanya dengan cara meninggalkan kejahatan. Ya, jadi seluruh para mahasiswa, ya alumni, ya mahasiswa baru, ya semua harus meninggalkan kejahatan. Ya. Nah, jadi memang itulah namanya hidup dalam kekudusan. Menjadikan Yesus sebagai dasar yang kokoh berarti hidup dalam kekudusan. Ya. Sehingga ini bukanlah sebuah teori atau sebuah konsep saja, tapi sebuah pengalaman hidup. Bagaimana benar-benar menjadikan Yesus sebagai dasar yang kokoh dalam hidup kita. Karena memang ada banyak sekali penderitaan yang kita hadapi, dan bagaimana bisa kuat tahan dalam menghadapi penderitaan itu, maka harus benar-benar menjadikan Yesus sebagai dasar yang kokoh dan kuat. Ya, sebagian mahasiswa sudah kenal bagaimana keluarga kami, ya, bagaimana kesusahan kesulitan yang dihadapi, tapi bisa kokoh, bisa kuat, ya, karena ya menjadikan Yesus sebagai dasar yang kokoh, yang kuat. Ya, bukan penderitaan, bukan situasi dan kondisi, ya, tapi memang karena Yesus memberi damai sejahtera, memberi kelimpahan, memberi kekuatan, ya, sehingga bisa kokoh, kuat dalam menghadapi kesukaran demi kesukaran di dalam dunia ini, dalam mengikut Tuhan sepanjang hidup kita. Nah, ini penting sekali, ya. Milikilah dasar yang kokoh dalam hidupmu, yaitu Tuhan Yesus. Jadikan Yesus sebagai dasar yang kokoh, karena Yesus adalah firman Tuhan. Dia penggenapan nubuatan dan kebenaran. Yesus sudah teruji, pemimpin yang bisa diikuti, bisa dipercaya, ya. Dan dengan melaksanakan firman Tuhan Yesus, hidup dalam kekudusan, maka itu berarti kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai dasar yang kokoh dalam hidup kita, bukan hanya sekedar doktrin atau teori, tapi memang Yesus bekerja dalam hidup kita, memberi damai, sejahtera, sukacita. Kita bisa tetap melayani Tuhan seumur hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan di awal tahun ajaran baru ini, bersama dengan mahasiswa dan para mahasiswa yang baru masuk, ya Tuhan, yang akan mengalami masa orientasi. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa, biarlah para mahasiswa ini punya dasar yang kokoh. Biarlah Tuhan Yesus, panggilan Tuhan Yesus dalam hidup mereka itulah dasar yang kokoh, yang itu harus mereka jadikan sebagai dasar yang kokoh dalam hidup mereka. Biarlah mereka tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan sebagai respon panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka hidup dalam kekudusan sebagai bukti mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar yang kokoh dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah Tritunggal yang bekerja secara nyata
secara aktif, secara luar biasa dalam hidup kami. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan biarlah yang sudah kami dengar ditaburkan dalam hati kami dan dilaksanakan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.